Sukses dalam budidaya bawang merah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih agar budidaya bawang merah itu bisa berhasil sampai panen. Untuk itu, pantengin terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses dalam budidaya bawang merah. Menurut saya, dalam budidaya bawang merah itu ada dua ya, kunci dalam meraih kesuksesan dalam budidaya bawang merah. Kunci yang pertama itu tetap diraih oleh bibit, di mana bibit yang baik, bibit yang berkualitas, bibit yang siap tanam itu memegang peranan yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam budidaya bawang merah. Logikanya seperti ini. Saat kita menanam bawang merah dengan bibit yang berkualitas baik, otomatis pertumbuhannya itu nanti kan juga akan baik. Dimana saat kita tanam, selang 5 hari, 7 hari itu sudah mulai tumbuh. 10 hari sampai 15 hari itu sudah minta untuk dipupuk. Selanjutnya 20 hari minta dipupuk lagi sampai 25. Lalu 30 sampai 35 dan seterusnya. Nah, kalau bibit kita itu kualitasnya baik, otomatis pertumbuhannya itu normal, teman-teman. Ya kan? Pertumbuhannya normal, jadi untuk perawatan hariannya kita tuh juga normal gitu. Tidak tidak kesulitan, kok tumbuhnya stagnan, kok tumbuhnya tidak serempak, kok tumbuhnya ini kurang bagus lah istilahnya, kurang mantep, kurang marem gitu. Itu kalau kita menggunakan bibit yang tidak bagus. Kalau bibitnya bagus itu pasti pertumbuhan bawang merahnya itu normal. Jika normal itu perawatan harian kita juga mudah. Jadi pemberian pupuknya itu nanti juga akan tepat gitu. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lain seperti tumbuhnya tidak merata dan yang lain-lain tadi. Itu tidak kita pikirkan, kita fokus nanti akan lebih fokus dalam bagaimana sih caranya agar bawang ini nanti semakin bagus gitu. Jadi kan istilahnya itu dalam meraih kesuksesan itu tidak, rintangannya itu berkurang gitu loh. Kalau kita menggunakan bibit yang berkualitas itu rintangannya berkurang. Jadi akan lebih fokus. Tetapi meskipun menggunakan bibit yang berkualitas bukan berarti kita terlepas dari masalah-masalah penyakit bawang merah ya. Cuman peluang kita untuk terhindar dari masalah seperti moler, terus penyakit brontok, terus pangkal akar yang busuk itu dapat diminimalisir. Namun untuk serangan hama seperti ulat geraya itu kita tidak bisa mencegah ya, ya bisa. Cuman itu kan faktor dari luar bukan faktor dari bibit. Jadi kalau musimnya memang musim ulat itu ya kita harus cari pencegahan dari luar juga. Kalau bibitnya sudah bagus, faktor yang dari dalam itu nanti juga akan mendukung kesuksesan kita. Untuk yang selanjutnya itu yang kedua ini adalah manajemen. Ya, manajemen dalam perawatan harian bawang merah kita. Di mana saat bawang merah itu minta untuk dipupuk, minta untuk disiram, minta untuk dispray fungisida, pestisida, insektisida, ya itu kita harus tepat waktu dan tepat sasaran.
Jadi dalam kunci memanajemen perawatan harian ini, kita harus kontrol setiap hari bawang merah kita. Ada perubahan apa saja, ada perkembangan apa, ada masalah apa, itu nanti akan terlihat apabila kita mengontrolnya. Pengontrolan atau istilahnya itu merawatnya itu kalau saya pagi dan sore ngontrolnya itu ya maksud saya. Pagi dan sore itu keliling. Jadi satu petak lahan itu dikelilingi semua. Kalau pada lahan kami kan ada kurang lebih 15/4 ya. Jadi ada 2 hektar lebih ya. Itu setiap kan tidak kumpul jadi satu ya lahannya itu luas tapi tidak kumpul jadi satu karena kan tanah pertanian kita kan kecil-kecil gitu. Jadi yang di sebelah sana 1 hektar, yang sebelah sana sekian hektar. Jadi itu setiap pagi dikelilingi, dilihat. Hari ini nanti pekerjanya mengerjakan apa. Itu dikontrol. Jadi yang ngontrol itu kita. Kalau pekerja itu manut ngikut arahan kita harusnya. Jadi ketika ada perkembangan, oh yang sini minta untuk diteplok karena ketika disiram airnya itu langsung larut atau lari ke saluran air. Nah, itu harus cepat itu penanganannya. Karena kan perubahan bawang merah ini sangat cepat. Kalau penanganannya itu telat sehari 2 hari saja, pertumbuhan dari bawang merah ini juga akan terhambat gitu. Jadi ketika kita mengetahui ada masalah itu juga harus segera diatasi. Karena kan pertumbuhan bawang merah ini cepat. Nanti apabila ada masalah, rusaknya itu juga cepat, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh ditunda-tunda itu nggak boleh. Ketika ada serangan ulat graya misalnya, wah nanti dululah beli insektisidanya lagi mager gitu misal. Ya dengan magernya itu, magermu itu, bawang merahmu 1 malam, 2 malam habis itu dimakan ulat graya. Karena kan sekali menetas telur ulat itu banyak sekali dan menetasnya itu langsung di dalam daun. Dalam daun bawang merah itu kan kalau menetas 1 batang isinya 10 katakanlah. Terus serangan ulat atau kupu-kupu kecil itu bertelurnya banyak di beberapa batang, 2 hari itu langsung terlihat daunnya itu putih-putih gitu, ada bercak dimakan ulat gitu. 2 hari, sangat cepat. Jadi mereka tuh setiap saat makan gitu terus. Karena kan mereka juga metabolismenya atau pertumbuhan ulat itu juga sangat cepat. Jadi setelah beberapa minggu ya 2 minggu 1 minggu itu sudah metamorfosisnya ke kepompong gitu, kepompong dan terus gitu, berputar sangat cepat. Makanya kalau penanganannya itu tidak cepat itu ya susah gitu. Apalagi insektisida itu juga kita tuh kalau nggak punya banyak teman itu nanti ketinggalan informasi penting tentang insektisida. Di mana insektisida yang bagus itu kan setiap sales pasti bilangnya insektisidanya ini bagus. Cuman kan tidak semua obat itu bisa diterapkan di daerah kita masing-masing gitu. Jadi ya harus coba-coba gitu. Ketika mendengar obat insek A ini sangat manjur, coba. Kalau manjur ya pakai terus. Kalau nggak manjur ya cari lagi gitu. Jadi ya harus pintar-pintar mencari informasi kaitannya dengan serangan ulat itu tadi. Nah, ketika kembali ke pokok intinya manajemen itu tadi, intinya kan kita tuh harus kontrol pagi dan sore ketika ada perubahan pada bawang merah kita. Kalau sore itu gimana Pak?
Kalau sore kita kontrol keliling saja. Jadi jam 3 sore itu kan keliling gitu. Kalau di tempat saya kan para pekerja itu jam 12 sudah selesai ya. Sudah pulang sorenya, kalau nggak penting banget itu nggak balik lagi. Jadi ya jam 3 itu mulai keliling. Lihat, kontrol bawang merahnya apakah ada serangan. Biasanya kalau di musim kemarau itu kan gerandong gitu ya. Kalau di sini istilahnya gerandong, di mana daunnya itu lemas. Kalau daunnya lemas itu otomatis nanti pembentukan umbinya juga terhambat, perkembangan bawang merahnya juga terhambat. Itu dikontrol jam 3, jam 2 itu bisa. Karena kan pada saat jam tersebut cuacanya nih masih panas. Karena panas otomatis nanti yang lemes-lemes itu pasti kelihatan. Nah, kalau memang kita itu jeli, pagi hari jam 9, jam 10 itu loh sudah terlihat. Cuman kan kadang apa namanya ya, panas gitu ya. Panas gitu aja kita tuh cuma berteduh di bawah pohon gitu. Ya, saya sendiri juga ngalamin seperti itu. Cuman bagaimana lagi, kita itu harus apa namanya, yang namanya usaha kan juga harus berusaha agar bawang merahnya ini bisa sukses sampai panen. Nah, mungkin dari saya sekian ya, teman-teman. Kalau kurang jelas bisa langsung tanya ke komentar. Kalau kalian butuh bibit, bisa hubungi kami. Kalau kalian butuh insektisida, hubungi kami, nanti saya carikan, Pak kirim ke lokasi sampean semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.